Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa mawala ma'ba'd. Anak-anakku kelas 11 Madrasah Aliyah Al-I'dadiyah Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Kita kali ini belajar tentang tafsir, dan tafsir kita adalah tafsir ayat ahkam, Rawa'iul Bayan, tafsir ayatil ahkam minal Quran, karangan Dr. Muhammad Ali As-Swabuni. Perlu diketahui bahwa tafsir ini adalah tafsir ahkam, sehingga yang ditulis di dalam kitab ini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum saja. Dan di sini saya tidak akan membacakan semua isi kitab ini, tapi kita ambil yang poin-poinnya saja untuk bisa dipelajari anak-anak dengan mudah. Untuk hal-hal yang tidak kita pelajari bersama-sama, nah nanti anak-anak bisa membaca sendiri di rumahnya masing-masing atau di pondoknya masing-masing. Mari kita mulai dengan tawasul ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabi azwaji wa dzurriyyatihi wa baitihi wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum wa usul jami' muassisin wa masyayikh barul ulum wa usul lam alif hadal kitab Syekh Muhammad Ali As-Swabuni wa usul ila muassis hadhil madrasah Syekh Ahmad Nasrullah Abdul Rahim wa usulihim wa furu'im wa masyayikhim ولرضاء الله تعالى بالشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk kelas 11 materinya adalah ayat-ayat ahkam, tentang ahkam menikah. Jadi kita belajar tentang ayat nikah. Anak-anak kepingin nikah ya nanti ya, kalau sudah besar, sudah pintar, sudah dewasa, sudah bekerja, sudah punya ma'isyah, mampu zahir batin, anak-anak disunahkan untuk menikah. Mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik untuk anak-anak sekalian dunia dan akhirat. Diberi keturunan yang solehin solehat. Amin ya rabbal alamin. Kita belajar pertama ini adalah al-muhadharah al-ishrun, yaitu khidbatul mar'ah wastiqaquha al-mahra. Mengelamar perempuan dan hak perempuan atas mahar. Jadi sebelum melakukan pernikahan kita mesti ngelamar. Apa faedahnya ngelamar? Yaitu menyatakan niat untuk menikah dengan seseorang. Itu didahului dengan khidbah. Kalau melamar gadis langsung kepada walinya dan kepada yang bersangkutan. Ya, yang kalau melamar janda ini langsung kepada yang bersangkutan, karena as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha, kata Rasulullah, bahwa seorang janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Tapi untuk nikah tetap menggunakan wali untuk perlindungan kepada yang bersangkutan, yaitu pengantin. Untuk Imam Syafi'i sekalipun janda dan bisa menentukan sendiri siapa pasangannya, tapi tetap untuk pernikahan tetap menggunakan wali. Kalau imam yang lain, wali hanya berhukum sunnah. Nah, di sini tentang lamar, tapi yang dimaksud di sini, yang dibicarakan di sini adalah ngelamar janda. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bi min khidbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله
wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu annallaha ghafurun halim. Artinya tidak ada dosa bagi kamu sekalian dalam hal apa yang kamu melemeri itu ya, memberikan isyarah kepada seorang perempuan min khidbatin nisa, dari melamar perempuan. Jadi begini, tidak ada dosa atas kamu sekalian atas apa yang kamu sindirkan kepada perempuan yang akan kamu lamar. Atau enggak usah nyindir-nyindir, au aknantum fi anfusikum, atau kamu simpan saja di dalam hatimu. Alimallahu annakum satadkurunahunna. Allah tahu bahwa kamu suatu saat akan menyampaikan hal itu kepada perempuan itu. Ya enggak apa-apa kalau kamu hanya sekedar punya maksud saja, tapi walakin la tu'idunna sirron illa an taqulu qawlan ma'rufa. Akan tapi jangan kamu menjanji sekalipun itu secara sirri, secara rahasia. Menjanjikan itu misalnya bagaimana? Misalnya, Mbak, kamu kan janda, kamu di rumah saja ya, jangan bilang-bilang suatu saat aku akan datang misalnya. Nah ini kan ada sirri yang dijanjikan. Illa antaqulu qawlan ma'rufa, kecuali kalau kamu mengatakan dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu bagaimana? Ma'ruf kaitannya dengan khidbah perempuan janda thajibat. Itu ma'ruf itu adalah sepertinya yang diajarkan oleh Allah di sini, yaitu dengan cara ta'rid, dengan cara isyarah. Misalnya, Mbak, kamu janda masih muda, hati-hati ya, banyak yang naksir loh. Batinnya ya termasuk saya, kira-kira seperti itu. Atau misalnya, Mbak, gitu ya, atau Bu, apa kabar, bagaimana kabar putrinya, baik-baik ya, gitu ya. Ya itu boleh-boleh saja ya kalau menghabarkan gitu. Tapi kalau menjanjikan suatu saat saya akan datang, atau aku suatu saat ingin jadi menemani hidupmu yang kesepian, ini tidak boleh. Pokoknya ma'ruf. Termasuk ma'ruf misalnya datang atau ngirimi sesuatu, ngirimi anaknya itu coklat atau makanan yang disenangi oleh anak-anaknya gitu, boleh ya. Itu termasuk yang ma'ruf. Wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah. Dan kamu jangan berazam, azam itu adalah niat yang kuat untuk berakad nikah. Janganlah kamu punya kemauan yang kuat atau hasrat yang kuat untuk melakukan nikah dengan janda yang masih dalam iddah. Ini yang dimaksud adalah janda yang masih dalam iddah. Jangan kamu berazam untuk berakad nikah dengan wanita janda yang masih dalam iddah. Nah, tadi belum kita singgung ya. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah wanita yang masih dalam iddah. Sampai kapan tidak boleh menyampaikan kemauan kita atau niat kita atau hasrat kita, hatta yablughal kitabu ajalah, sampai jatuh tempo habisnya iddah, sampai habis iddahnya. Kalau ditinggal mati ya 4 bulan 10 hari. Kalau cerai ya 3 kuruk, 3 kali suci. Itu kalau masih punya haid. Kalau sudah nggak punya haid atau sudah menopause atau memang nggak pernah haid, itu iddahnya adalah 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena masa 3 bulan itu adalah masa di mana orang sudah cukup untuk berpikir tentang masa depannya, mau melanjutkan, mau nikah lagi apa tidak. Kalau tidak nikah mau bagaimana, kalau menikah bagaimana. Dan pernah diteliti oleh seorang ahli kedokteran bahwa kenapa harus 3 bulan atau 3 kuruk untuk minimalnya
untuk iddah gitu ya. Kenapa harus 3 quru ya? Karena masa 3 bulan itu kalau seorang itu berkumpul dengan suaminya itu di dalam jalan lahirnya anak atau di dalam vaginanya itu masih ada kayak bekas masuknya sesuatu itu. Mungkin bekasnya spermanya, mungkin bekasnya bendanya suaminya, itu bisa di DSA DNA, bisa di DNA, bisa diperiksa gitu ya. Barangnya siapa yang masuk di situ, itu sudah berapa bulan, itu bisa diteliti secara kedokteran. Ini rahasianya Allah. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah bahwa Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Hendaklah kamu merasa takut kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih sayang. Nah, di sini kalau kamu memahami ayat ini, jangan maksudnya itu supaya betul-betul di dalam mengamalkan ayat ini, kalau melamar janda jangan sampai kemudian menjanji untuk menikahi sebelum iddahnya habis. Menjanji saja nggak boleh, apalagi menikahi ya. Itu kita disuruh oleh Allah fahdharuhu. Ini artinya betapa Allah itu sangat-sangat olehnya memerintahkan kita untuk menjauhi dari ngelamar janda secara terang-terangan. Apalagi juga menjauhi menikahi janda itu. Fahdharuhu, hendaklah kalian takut kepada Allah. Jadi ini sebuah ancaman kepada orang yang melanggar. Nah, kalau kita sudah melamar, ketika sudah melampaui masa iddahnya wanita janda itu, ya silakan dinikahi. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Kalau ada kesalahan, kamu akan diampuni oleh Allah. Ya, selama kamu tidak melanggar yang dilarang tadi. Terusnya ayat, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fardhu. Tidak ada dosa bagimu kalau kamu mencerai istri selagi kamu belum menjimaknya atau belum menentukan kepada istri itu maharnya atau mas kawinnya. Jadi menikah belum dikumpuli dan belum ditentukan berapa mahar yang akan diberikan. Jadi menikah masih hutang ini ya. Menikah masih hutang. Belum dikumpuli dan belum ditentukan maharnya. Mungkin keburu-buru atau bagaimana ini ya. Nah, untuk orang yang dinikah yang belum dikumpuli dan belum ditentukan maharnya kemudian dicerai, bagaimana itu tentang maharnya itu? Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Hendaklah kalian memberikan kepada perempuan itu kenang-kenangan. Mut'ah, kenang-kenangan. Kenang-kenangan itu ya sebuah pemberian yang bisa dipakai untuk jangka panjang. Berapa jumlahnya? Alal musi'i qadaruhu, alal muqtiri qadaruhu. Bagi orang yang mampu ya supaya memberikan sesuai dengan kemampuannya. Bagi yang tidak mampu ya supaya memberikan sesuai dengan kemampuannya. Mata'am bil ma'ruf. Sebuah kenang-kenangan yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa sih? Ma'ruf itu bisa diartikan yang dikenal, bisa diartikan yang bermanfaat atau yang bisa dimanfaatkan. Bisa diartikan yang bernilai, bisa diartikan yang berharga. Pokoknya orang dengan diberi kenang-kenangan itu dia merasa senang, ya, menyenangkan orang itu termasuk ma'ruf. Memberikan yang layak kepada seseorang itu termasuk
ma'ruf. Memberikan dengan tulus ikhlas itu termasuk ma'ruf. Haqqon 'alal muhsinin, haqqon sebagai hak 'alal muhsinin bagi orang yang ingin berbuat baik. Haqqon ini bisa saja berarti kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang baik. Lah orang yang baik pasti akan melaksanakan perintah Allah, yaitu memberikan mut'ah yang layak, memberikan kenang-kenangan kepada istri yang dinikahi yang belum dikumpuli dan belum ditentukan maharnya, kemudian dicerai. Diberikan kenang-kenangan itu berhukum wajib. Hakon bisa bermakna wajib 'alal muhsinin. Kalau kita termasuk orang yang muhsinin, ya pasti akan memberikan itu kenang-kenangan kepada orang yang dinikahi tadi itu. Masya Allah, begini nih Islam mengatur tentang masalah perkawinan ya. Jadi tidak kemudian sembarangan habis dinikahi, ditinggal, dicerai, tidak diberi apa-apa. Nah, ini bisa menimbulkan permusuhan, bisa menimbulkan dendam gitu ya. Tapi kalau ada kenang-kenangan ini bisa nebus kekecewaan seseorang ya. Ya bisa tetap memelihara silaturahmi, menjalin silaturahmi di antara suami dan istri mantan itu ya. Kemudian menjalin ukhuwah di antara sesama keluarga. Nah, ini ada lain, wa in talaqtumuhunna, kalau kamu menceraikan perempuan min qabli an tamassuhunna, sebelum kamu jima mereka. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan. Tadi terputus. Masih kita bicara tentang khidbatul mar'ah wastihqaquha al-mahra al-muhadhar al-ishrun dari kitab Raw'il Bayan tafsir ayatil ahkam minal Quran Muhammad Ali As-Sabuni juz 1 surat Al-Baqarah ayat 237. Kalau tadi kita sudah bicara tentang bagaimana cara melamar wanita yang masih dalam iddah, yaitu dengan cara melemari, tidak boleh dengan cara terus terang. Dan ayat selanjutnya bicara tentang bagaimana kalau perempuan itu ditolak, belum dikumpuli dan belum ditentukan maharnya, maka cukup diberikan mut'ah. Mut'ah yaitu semacam kenang-kenangan. Syaratnya mata'am bil ma'ruf wa mati'uhunna 'alal musi'i qadaruhu 'alal muqtiri qadaruhu. Mata'am bil ma'ruf haqqan 'alal muslimin. Jumlahnya mut'ah adalah sesuai dengan kemampuan suaminya itu, mantan suaminya. Di sini disebut 'alal musi'i qadaruhu 'alal muqtiri qadari. Wa 'alal muqtiri qadaruhu. Bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya, bagi yang tidak kaya sesuai dengan kemampuannya. Ukurannya adalah mata'am bil ma'ruf. Jadi mata, harta benda yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu bisa dimaknani yang bermanfaat, yang bisa dimanfaatkan, yang bernilai, yang berharga, dan yang bisa menyenangkan orang yang diberi tentu saja. Jangan sampai kemudian dinikahi, kemudian tidak diberi mahar, kemudian dicerai begitu saja. Ini adalah kejahatan itu ya, kriminal itu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi begitulah Allah mengatur bagaimana tata cara perkawinan dan bagaimana tata cara perceraian, agar supaya tidak memutuskan silaturahim. Kita lanjutkan ayat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 237 yang masih dalam tema khidbatul mar'ah dan haknya atas mahar. Wa in talaqtumuhunna, kalau kamu mencerai perempuan min qabli an tamassuhunna, sebelum kamu kumpuli mereka, faqad faradtum lahunna fariidhah, dan kamu sudah menentukan jumlah maharnya. Bagaimana ini? Fa nisfu ma faradtum, maka separuh dari apa yang telah kamu tetapkan. Artinya kalau sudah diserahkan kepada perempuan, maka yang separuh kembali kepada
mantan suaminya. Kalau belum diserahkan, maka suaminya cukup memberikan, atau mantan suaminya cukup memberikan separuh saja, gitu ya. Illa ayya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Kecuali kalau para wali itu itu mengikhlaskan, ya sudahlah, nggak usah dikembalikan yang separuh, atau nggak usah diberikan yang separuh, biar kamu bawa, wahai laki-laki, kamu bawa semuanya saja, anakku nggak usah diberi misalnya. Atau suaminya yang mengikhlaskan, sudahlah dek, mantan istriku, bawa saja semuanya, nggak usah kamu kembalikan kepadaku. Gitu. Yang separuh itu nggak usah dikembalikan. Dan ini wa anta'fu aqrabu littaqwa. Betapa Allah itu sangat mendorong orang untuk membebaskan, mengikhlaskan. Dan kalau kamu memaafkan, membebaskan, tidak mengembalikan, itu adalah aqrabu littaqwa, lebih dekat kepada takwa. Nah, siapa yang membebaskan atau tidak mengembalikan separuh dari mahar itu? Wala tansaul fadla bainakum. Ini. Dan janganlah kamu lupa mana di antara kalian yang paling berkelebihan, mana di antara kalian yang paling punya harta, mana di antara kalian yang paling punya fadol, yang paling kaya. Kalau yang kaya itu suaminya, ya suaminya yang membebaskan, diserahkan semuanya sesuai dengan apa yang dijanjikan. Kalau istrinya yang kaya atau orang tuanya yang kaya, ya orang tua anak perempuan itu kaya, maka dialah yang harus membebaskan kepada suaminya. Sudahlah, nggak usah diberi anakku mas kawin misalnya, ambil aja semuanya, boleh. Innallaha bima ta'maluna basir. Bahwa Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi kalau kalian membebaskan, itu berarti mensodakokan, dan itu akan diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang membebaskan itu adalah orang yang berkecukupan, dan yang diberi kebebasan atau tidak usah mengembalikan, misalnya perempuan tidak usah mengembalikan separuh dari mas kawin, kebetulan itu orang tidak mampu, wah ini pahalanya besar sekali bagi suami yang membebaskan. Innallaha bima ta'maluna basir. Semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pertemuan kita untuk materi tafsir pertemuan pertama, dan nanti akan kita lanjutkan. Sesungguhnya ini kemarin sudah kita sampaikan, akan tapi saat itu anak-anak belum ada kitabnya, jadi saya ulang dalam bentuk rekaman ini, dalam bentuk rekaman video. Mudah-mudahan bermanfaat belajar kita kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.